Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah 'adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan aftahu biha lana futuhal 'arifin wa tufaqqihana biha fid-din wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Astaghfirullah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melaksanakan perintahnya, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan yang mulia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah kita sampaikan, kita melanjutkan untuk yang tadi malam, yang mana pembahasan kita seputar zakat. Dikatakan dalam kitab An-Nasaihul Ilmiyah wal Wasayat Maliyah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan di dalam kitabnya, walil muzakki fi ikhrajiz zakati thawabun 'azimun wa ajrun karimun wa lahu fihi manafi'un wa fawaidun diniyatun wa dunyawiyyatun wa fil mali balaya wa fitanun wa afatun yastamu minha al-muhafidhu ala ikhrajiz zakati insyaallah ta'ala. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, bagi orang yang menunaikan zakat, ketika dia mengeluarkan zakat, dia akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan ganjaran mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan manfaat-manfaat baik dari segi agama ataupun dari segi dunia. Dan dia akan mendapatkan faedah-faedah baik dari segi agama ataupun dari segi. Selanjutnya kata beliau, kata Imam Al-Hasan, beliau mengatakan seseorang yang mengeluarkan zakat, yang menunaikan zakat, dia akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan ganjaran yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan manfaat-manfaat dan faedah-faedah baik dari segi agama ataupun dari segi duniawi. Juga beliau melanjutkan, di dalam harta itu terdapat bala dan musibah di dalamnya. Di dalam harta terdapat fitnah-fitnah di dalamnya. Seseorang yang memiliki harta tidak bisa selamat dari itu semua kecuali orang yang konsisten di dalam menunaikan zakatnya. Orang yang memiliki harta yang tidak konsisten di dalam menunaikan zakatnya, maka dia akan terkena fitnah dari harta tersebut, akan terkena bala musibah dari harta tersebut. Bagaimana caranya agar kita selamat dari fitnah harta, dari balanya harta?
maka kita melihat yang bisa selamat hanyalah orang-orang yang konsisten di dalam menunaikan zakatnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita zakata malika tayyibatan fiha nafsuka faqad adhabta 'anka syarrah." Kata Nabi, apabila engkau sudah menunaikan zakat hartamu dengan senang hati engkau menunaikannya, maka berarti engkau telah menghilangkan kejelekan harta tersebut dari dirimu. Engkau telah menghilangkan fitnah harta tersebut dari dirimu. Engkau telah menghilangkan bala musibah yang terdapat pada harta-hartamu tersebut. Wa kadzalika la yuradu lil mali muzakka syai'un min al-mutalif wal muhalik. Begitu juga harta yang dizakati, kata Imam Al-Haddad, harta yang dizakati tidak akan didatangi oleh hal-hal yang bisa merusak, tidak akan dihampiri oleh perkara-perkara yang bisa memusnahkan itu harta, tidak akan mendapatkan harta tersebut perkara-perkara yang dapat menghilangkan dan menghancurkannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma halaka malun fi bahrin wala barrin illa bihadsiz zakat." Tidaklah binasa, tidaklah hancur harta baik yang di lautan ataupun yang di darat kecuali sebab menahan zakat. Artinya harta yang bisa menyebabkan itu hancur atau binasa adalah sebab tidak dikeluarkan zakatnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Hassinu amwalakum biz-zakah wa damu mardakum bis-shadaqah." Hassinu amwalakum biz-zakah, bentengilah hartamu dengan engkau menunaikan zakat. Pagarilah hartamu dengan engkau menunaikan zakat. Wa damu mardakum bis-shadaqah, dan obatilah orang-orang sakitmu dengan cara bersedekah. Bersedekah merupakan salah satu obat dari sekian banyak obat. Falmalul muzakka muhassanun wa mahfudun fi hirzillah li'annahu tayyibun mubarakun. Harta yang dizakati, kata Imam Al-Haddad, itu dijaga oleh Allah dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, karena harta tersebut merupakan harta yang baik dan diberkahi. Wal malu alladhi laysa bi muzakkah dha'i'un li'annahu khabithun wa ghairu mubarakin. Sedangkan harta yang tidak dizakati, harta itu akan sia-sia dan akan hilang, akan musnah, karena harta tersebut merupakan harta yang jelek, harta yang buruk, harta yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma khalaqatiz zakatu malan illa mahaqathu." Tidaklah bercampur zakat dengan harta kecuali zakat tersebut akan memusnahkan itu harta. Artinya harta yang tidak dizakati, harta yang sudah sampai kewajiban zakatnya tidak dikeluarkan zakatnya, maka zakat yang tidak dikeluarkan itu akan menjadi racun yang bisa meracuni harta kita. Harta tersebut bisa menyebabkan harta kita menjadi musnah, menjadi binasa, dan tidak membawa kemanfaatan baik di dunia maupun di akhirat. Wa ayyu khairin wa ayyu naf'in fil mali mamhum alladhi qad muhiqat barakatuhu wa baqiya syarruhu wa fitnatuhu. Kata beliau, kebaikan apa, kemanfaatan apa yang akan didapatkan di dalam harta yang dihapus keberkahannya? Kebaikan apa yang akan didapatkan di dalam harta yang telah dibuang, yang telah dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana harta tersebut tinggal kejelekan dan keburukannya dan fitnah-fitnah di dalamnya. Naudzubillah. Wal mahkum minhu dhahirun wa huwa idhabu suratil mali wa rudul insan ba'da istighna'i faqiran halu'an jazu'an mutabarriman bi qada'illah. Wa qad waqa'a dhalika li khalqin katsirin min al-mutasahilin bi amri zakah. Kata Imam Al-Haddad, musnahnya harta itu ada dua macam. Ada musnah secara zahir, ada musnah secara batin. Musnah secara zahir adalah musnahnya harta, memang secara zahir harta itu habis,
secara zahir harta itu bangkrut, ludes dan lain sebagainya. Dan itu bisa terjadi, banyak terjadi kepada orang-orang yang meremehkan urusan zakat, sehingga hartanya oleh Allah dicabut keberkahannya dan lain sebagainya. Dan yang kedua, harta yang hancur dari segi makna, dari segi batin, yaitu wa huwa ayyakuna al-malu fi surati mawjudan wa katsiran walakin la yantafi bihi sahibuhu la fi dinihi bil infaqi wa badlil ma'ruf wa la fi nafsihi wa qur'anihi bi satri wa siyanah wa ma'a dhalika yatadarraru bihi tadarruran katsiran min sahihi an haqqihi wa wad'ihi fi ghairi wajhihi imma min infaqi fil ma'asi wal iyad billah wa imma fi syahawati al-bahimiyyah allati la naf'a fiha wa la hasila laha. Sedangkan musnahnya harta dari segi batin, dari segi maknawi adalah harta tersebut memang secara zahir ada, bahkan banyak terkadang, akan tetapi harta yang musnah secara batin, orang yang memilikinya tidak akan mendapatkan kemanfaatan dari harta tersebut, baik manfaat dari segi agama ataupun dari segi dunia, seperti diinfakkan di jalan Allah, disalurkan di dalam kebaikan, untuk amal jariah, untuk kemanfaatan dirinya, keluarganya, muruahnya, dan penjagaan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki harta, yang hartanya tidak berkah, dia tidak akan mendapatkan kemanfaatan dari harta tersebut. Bahkan terkadang hartanya bermudarat, memberikan mara bahaya kepada si pemilik harta tersebut, seperti dia menginfakkan, menyalurkan hartanya di dalam kemaksiatan, bahkan di dalam syahwat-syahwat yang secara zahir adalah tidak bermanfaat dan tidak berguna. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah. Juga Al-Imam Al-Haddad mengatakan, wa amma man zakati fa huwa min akbaril kabair wa qad waradat fihi 'an Allah wa rasulihi tashdidatun hailah wa tahdidatun 'azimah wa yukhsha 'ala ma min zakati min su'il khatimah wal khuruj 'an min ad-dunya 'ala ghairi millatil Islam. Seseorang yang tidak mengeluarkan zakat, menahan zakat tidak dikeluarkan, itu merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Banyak sekali riwayat atau ancaman-ancaman dari Allah dan Rasulnya, penekanan-penekanan dari Allah dan Rasulnya, bahwa orang itu diwajibkan untuk menunaikan zakatnya apabila sudah sampai kepada kriteria yang diwajibkan. Dan dikhawatirkan orang yang tidak mau bayar zakat, dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan sulh khotimah, dan dia meninggal keluar dari dunia dalam keadaan di luar agama Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bukan yu'aqabu qabla al-mauti kama waqa'a dzalika li Qarun min Bani Israil hina mana'a zakat. Juga terkadang orang yang tidak bayar zakat itu sebelum dia meninggal oleh Allah diadab di dunia, sebagaimana yang terjadi pada Qarun dari kalangan Bani Israil, yang mana cerita ini sangat masyhur, bahwa Qarun adalah manusia yang sangat kaya raya, sehingga kunci gudangnya harus dibawa dengan onta, bukan gemboknya. Kunci gemboknya orang ikut gak kuat saking besarnya. Ini menunjukkan saking besarnya gemboknya, dan juga menunjukkan lebih besar lagi gudangnya, saking banyaknya hartanya. Akan tetapi Qarun durhaka kepada Allah, tidak mau bayar zakat, sehingga oleh Allah ditenggelamkan ke bumi, sehingga diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, faqasabna bihi wa bidharil ardh, maka kemudian aku tenggelamkan Qarun dengan rumahnya, dengan hartanya ke dalam bumi, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman di kemudian hari. Wa qad warada anna al-mal alladhi la yuzakka yatamathalu bi sahibihi fi mawqif al-qiyamah hajatan 'azimatan fayutawwaqu biha mulukuhu. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya harta yang tidak dizakati, harta yang sudah wajib zakat, akan tetapi tidak dikeluarkan zakatnya, kelak harta tersebut di hari kiamat akan menjelma menjadi ular yang besar, yang mana ular yang besar itu akan melirik orang yang tidak mengeluarkan
sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Maka mereka orang-orang yang tidak bayar zakat akan dililit oleh hartanya yang telah menjelma menjadi ular tersebut kelak di hari kiamat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, juga di dalam mengeluarkan zakat itu ada berbagai macam adabnya. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, wa min adabil muzakki allati yata'akkadu 'alaihi az-zakah an yakuna tayyiban nafsi bi ikhraj az-zakah farihan masruran mustabshiran wa mutannan lil mustahiqi bi qabuli zakatihi minhu ghayra manin 'alaihi biha fa innal manna bis-shadaqah muhbitun li thawabiha. Termasuk di antara adab orang yang mengeluarkan zakat, adab orang yang menunaikan zakat, hendaklah dia ketika menunaikan zakat dalam keadaan senang hatinya. Ketika mengeluarkan zakat dia dalam keadaan riang, dalam keadaan senang, tidak merasa keberatan, dan juga dia hendaknya merasa berhutang budi kepada si penerima zakat, kata Imam Al-Haddad. Jadi seharusnya orang yang membayar zakat itu berhutang budi kepada si penerima zakat. Kenapa? Karena sebab ada yang menerima, orang yang membayar zakat itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui, misalkan kita selaku mustahik zakat, orang yang menerima zakat juga harus merasa berhutang budi, berterima kasih. Akan tetapi di antara adab yang mulia bagi orang yang membayar zakat harus merasa berhutang budi. Jangan mentang-mentang, jangan sok-sokan, apalagi sampai mungkin-mungkin itu bisa membatalkan pahala dari zakat tersebut. Juga sedekah diungkit-ungkit bisa menyebabkan pahala sedekahnya menjadi hilang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali engkau membatalkan pahala sedekahmu, pahala zakatmu dengan cara mungkin-mungkin, dengan cara menyakiti orang yang engkau berikan zakatnya, yang engkau berikan sedekahnya. Itu semua bisa menyebabkan pahala zakatmu menjadi musnah. Juga kata Imam Al-Haddad, wala yanbaghi lil muzakki an yakuna karihan ikhraj az-zakat wal yahdhar min dhalik fa innahu min sifatil munafiqin. Juga seharusnya orang yang membayar zakat itu jangan sampai dia merasa berat, jangan sampai dia merasa keberatan di dalam mengeluarkan zakatnya. Hati-hati kata Imam Al-Haddad, jangan sampai seperti itu, karena itu merupakan salah satu sifat orang munafik, yang mana Allah firmankan di dalam Al-Quran, wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Mereka orang-orang munafik tidak melaksanakan salat kecuali dia dalam keadaan malas, dan tidak menunaikan zakat kecuali dia dalam keadaan berat dan tidak senang. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwasanya memang terkadang orang munafik itu juga sholat, akan tetapi dia dalam keadaan malas-malasan. Dan memang terkadang orang munafik itu juga membayar zakat, akan tetapi dia dalam membayar zakatnya dalam keadaan berat hati dan dia tidak senang. Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk di dalamnya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mampu melaksanakan, menunaikan zakat ini dalam keadaan kita senang dan tidak berat hati, dan kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.